Bertemu PSS Sleman, Persib alami beberapa kerugian. Alasan Maklok dan Irianto pilih nomor di Persib. Persebaya coret So Yamamoto. Berita dari AFC Cup dan klub Liga 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Persib Bandung dipastikan akan menghadapi PSS Sleman di babak perempat final Piala Presiden 2022. Hal ini diketahui usai laga terakhir Grup A. PSS mampu unggul tipis 1-0 atas Dewa United. PSS tak perlu menunggu hasil pertandingan antara Persita dan Persis Solo. Namun di laga perempat final nanti ada beberapa kerugian yang akan dialami baik oleh Persib maupun PSS Sleman, yakni diantaranya adalah adanya beberapa pilar di kedua tim yang harus absen. Dan tentu saja kerugian terbesar adalah dua tim ini tak akan didampingi oleh supporter masing-masing. Karena hasil sidang Komdis PSSI menyatakan sisa laga Persib di Piala Presiden ini tak akan bisa dihadiri penonton. Tentu Persiblah di sini yang paling dirugikan. Soalnya setelah beberapa pemain pilar absen, mereka pun terkena denda dan harus rela tak dapat pemasukan di sisa laga Piala Presiden ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah jika nanti Persib lolos ke semifinal dan laga akan digelar dua leg, apakah leg kedua nanti ketika Persib bermain di kandang lawan, supporter tim Persib boleh hadir atau tidak, atau supporter tim lawan boleh hadir atau tidak? Itu akan kita bahas nanti ya jika Persib melaju ke semifinal. Di sisi lain, dua punggawa timnas milik Persib yakni Maklok dan Rahmat Irianto memberikan alasannya memilih nomor punggung 10 dan 53 di Persib. Menurut Klok, nomor 10 selalu istimewa dan ia memang selalu menggunakan nomor 10. Apalagi Klok tahu nomor 10 di Persib memiliki arti tersendiri bagi Bobotoh. Memang beberapa musim terakhir ini nomor 10 Persib seolah tenggelam. Untuk itu, ia akan berjuang mengembalikan kejayaan nomor 10 di Persib. Ya, sangat senang bisa gabung latihan lagi dan saya tidak sabar ingin segera bertanding bersama Persib. Saya tahu nomor 10 itu istimewa dan saya selalu pakai nomor 10. Apalagi di Persib nomor 10 itu sangat spesial. Dan saya akan kembalikan kejayaan nomor 10 itu di Persib, ujar Maklok. Berbeda cerita yang dialami oleh Rahmat Irianto. Rian mengaku alasannya memakai atau memilih nomor 53 adalah gabungan dua angka, yakni nomor 5 adalah nomor dari sang ayah waktu di Persebaya dan nomor 3 adalah angka kelahiran Irianto. Jadi jika digabungkan akan menjadi 8 dan 8 adalah nomor atau angka kelahiran sang anak dari Rian. Sementara 53 pun ada hal spesial lain, yakni jika digabungkan atau jika disatukan 53 dan disatukan dengan Rahmat Irianto akan menjadi RI 53 atau Rise. Nah, panggilan Rise ini adalah panggilan yang biasa dilakukan oleh sang istri kepada Rian, yaitu Rise, yang artinya adalah bangkit. Oke, buat kalian para bobotoh yang nanya, kemana sih Daisuke Sato? Apakah sudah di Indonesia atau belum? Dan kenapa belum gabung Persib?
Sejauh ini ada berita yang simpang siur. Kabarnya ada yang bilang Sato masih di Filipina, ada yang bilang juga Sato masih di Thailand, dan ada juga yang bilang Sato telah di Indonesia. Dan dari sumber yang kami dapat, Sato memang telah tiba di Indonesia, namun belum bisa bergabung dengan Persib karena Sato belum menerima surat izin kerja dari pemerintah Filipina. Dan itu artinya Sato belum bisa dapat kartu izin tinggal sementara atau KITAS di Indonesia. Lalu pertanyaannya adalah kenapa demikian sulitnya izin kerja atau surat izin kerja itu keluar dari pemerintah Filipina? Diketahui birokrasi di Filipina itu sistemnya masih di bawah Indonesia, dan untuk mengeluarkan izin warga negaranya kerja di luar negeri butuh waktu minimal 1 bulan. Dan Sato usai membela timnas Filipina di Mongolia tak langsung pulang ke Filipina, namun pulang ke Thailand. Karena Sato memiliki rumah di Thailand, inilah yang membuat izin kerja Sato sulit keluar. Karena seharusnya Sato datang langsung ke bagian imigrasi Filipina untuk buat surat izin, tapi Sato justru menyuruh asistennya untuk urus surat izin. Dan Sato malah pergi ke Indonesia menggunakan paspor atau visa turis. Gitu sebabnya ya. Tunggu aja deh. Dari Persebaya, ada kabar mengejutkan nih dari Persebaya. Isu yang beredar jika Persebaya akan coret salah satu pemain asingnya, dan kabarnya ia adalah So Yamamoto. Kabarnya So tak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Lalu, benarkah itu? Ketika dikonfirmasi pada pihak Persebaya, pelatih Aji Santoso mengatakan itu tidak benar. Persebaya sudah tak akan lepas atau rekrut pemain lagi. 2 pemain terakhir yang direkrut adalah Julian Mancini dan Rizwan Lauhe. Kita nggak ada rencana buat nambah atau ngurangi pemain. 2 pemain terakhir yang kita ambil ya Mancini sama Rizwan. Selebihnya tetap sama, ujar Aji Santoso. Dari Persik Kediri terus menuai cemoohan dari netizen, yakni soal tampil terlalu ngotot dalam ajang Trofeo Ronaldinho. Banyak yang mengatakan jika Persik seolah-olah main di final Champions League, bukan di fun game. Namun menurut Komisaris Persik Kediri Arthur Irawan, hal ini wajar saja. Pasalnya Persik Kediri butuh menang, karena sekaligus membuktikan jika Persiklah yang seharusnya lolos ke perempat final dan bukan PSM Makassar di grup D. Ya, Persik Kediri gagal lolos ke perempat final secara dramatis di grup D cuma karena masalah sepele, yakni jumlah koleksi kartu kuning saja. Padahal dalam segi permainan menurut Arthur, Persik Kediri jauh lebih baik dibanding PSM Makassar. Kita main ngotot karena kita butuh menang, dan kita akan tunjukkan jika kitalah yang seharusnya ke perempat final dan bukan PSM ya, ujar Arthur Irawan. Dari AFC Cup, wakil Indonesia di AFC Cup di grup G, Bali United harus dibantai tim yang sebenarnya secara peringkat jauh di bawah Bali United, yakni klub Visaka FC dari Kamboja dengan skor telak 5-2. Padahal di grup ini, Bali United adalah tim favorit yang diharuskan lolos ke fase berikutnya. Atas kekalahan ini banyak netizen yang berkomentar, inilah hasil Liga Dagelan alias Liga Settingan. Jika di Liga Indonesia atau Liga Dagelan atau Liga Settingan, tim-tim dengan mudah menyeting agar menang, maka tidak tentunya di Liga Internasional. Terlihat ya, permainan Bali United kalah jauh dibandingkan tim yang saat ini berperingkat paling bontot loh di AFC. Begitu juga di grup H dengan PSM Makassar yang harus bersusah payah menang atas klub Singapura Tampines Rovers. PSM tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya bisa samakan kedudukan setelah Tampines bermain dengan 10 pemain. Jadi intinya melihat hal ini harus banyak yang dibenahi di Liga Indonesia, terutama soal attitude, gaya bermain, dan tentu saja jangan terlalu banyak dagelan.
Tertutup sudah kesempatan Marco Simic untuk gabung Rans Nusantara FC. Pemilik Rans, Raffi Ahmad, kabarnya telah mendatangkan striker asal Brazil untuk mengisi satu slot asing lagi di Rans. Sejauh ini nama André Felipe yang paling mencuat. Pemain berusia 31 tahun ini musim lalu bermain di Liga Brazil bersama klub Cuiabá. Tampil sebanyak 14 kali dan cetak 2 gol. Namun ini menarik ya, pasalnya Raffi Ahmad pernah mengatakan jika pemain Liga 1 itu terlalu mahal sehingga ia mencari pemain asing yang murah yang untuk didatangkan. Tapi jika melihat harga Felipe justru lebih mahal dibanding Simic. Harga Felipe sendiri saat ini adalah 8,69 miliar rupiah, sementara Simic 6,52 miliar rupiah. Nah itulah tadi Rio Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Sport.